Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu dari Komsos Santa Maria Immaculata Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-14 tahun A. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Dalam kitab suci, perikop ini mendapatkan judul Ajakan Juru Selamat. Ketika saya merenungkan kutipan Injil ini, saya teringat sebuah cerita. Ada seorang profesor. Dia sangat ingin tahu tentang misteri Allah. Maka dia belajar membaca berbagai macam buku dan mencoba untuk menyerap siapa Allah. Namun dia tidak pernah merasa puas. Akhirnya dia mendengar bahwa di sebuah kampung di bawah gunung ada seorang pertapa suci. Dia ingin berdebat dengan pertapa suci itu tentang siapa Allah. Maka dia pergi ke sana, lalu bertemu dengan pertapa itu. Pertapa itu tinggal di sebuah rumah sederhana, sendirian. Sang profesor diajak masuk, dipersilahkan duduk di kursi. Di situ ada 2 kursi dan 1 meja. Sementara pertapa itu masuk ke dapur untuk mengambil minuman. Disuguhkan kepada profesor itu teh. 2 cangkir teh diletakkan, lalu sang pertapa itu menuangkan teh itu ke dalam cangkir profesor sampai penuh, sampai luber, sampai seluruh meja basah. Dan pertapa itu terus menuangkan teh tadi. Awalnya si profesor berusaha untuk diam, tidak berkomentar. Tapi ketika air teh itu sudah membasahi lantai, dia kemudian berteriak, "Stop!" Cangkirnya sudah tidak muat lagi. Dan sang pertapa itu berhenti. Lalu dia mengatakan, "Demikian juga dengan kamu. Kepalamu hanya kecil, sudah tidak muat lagi untuk berbicara tentang Allah. Kosongkanlah dahulu isi kepalamu itu. Baru kamu akan bisa diisi dengan pengetahuan yang baru." Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, cerita singkat ini bagi saya menarik. Karena di dalam kutipan Injil hari ini, Yesus berkata, "Aku mengucap syukur kepadamu Bapa, karena misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil." Kalau kita membaca sekilas, nampaknya Yesus mempertentangkan yang satu orang bijak pandai, yang satu orang kecil. Orang bijak pandai tidak mampu memahami misteri kerajaan. Bagi mereka tersembunyi. Seolah-olah Allah sengaja menyembunyikan misteri kerajaan itu bagi mereka. Tapi kepada orang kecil, Allah menyatakan misteri itu. Apakah dengan demikian Tuhan lebih mencintai orang kecil daripada orang bijak dan orang pandai? Tentu saja tidak seperti itu. Yang dimaksud oleh Yesus dengan orang bijak dan pandai adalah orang-orang yang sudah mempunyai konsep sendiri tentang Allah. Mereka sudah mempunyai pengetahuan segala macam tentang Allah dan misteri Allah.
Sehingga mereka merasa bahkan sudah lebih tahu daripada Allah sendiri. Nah, disitulah kesulitan orang yang merasa bijak dan pandai. Kepala mereka sudah penuh dan tidak mampu lagi diisi dengan misteri Allah yang jauh lebih besar daripada kepala mereka. Sedangkan orang kecil yang dimaksud di sini tentu saja bukan orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Yesus tidak mengajak kita bernostalgia dengan mencintai orang-orang yang di pinggir jalan yang tidak punya rumah, yang menjadi gelandangan. Bukan itu maksudnya. Tetapi orang miskin adalah orang yang mempunyai keterbukaan hati. Orang yang mempunyai keseriusan untuk memahami Allah tanpa harus lebih dahulu menerka-nerka, mereka-reka, atau membuat konsep-konsep sendiri. Orang kecil adalah orang yang berani untuk menyeberang ke dalam misteri Allah tanpa merasa punya pegangan lebih dahulu. Ini persis yang membedakannya dengan orang bijak dan pandai. Orang bijak dan pandai selalu ragu-ragu. Apakah kalau saya masuk ke sana akan sama dengan apa yang saya tahu? Lalu yang nanti saya pegang apa? Argumen saya apa? Dasar pengetahuan saya apa? Orang kecil tidak berpikir sejauh itu. Mereka hanya mempunyai hati yang mau terbuka. Maka Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang-orang Yahudi pada waktu itu dan orang-orang Farisi terutama, mereka sangat ketat dengan aturan-aturan yang ada dalam hukum Taurat. Mereka mempunyai perintah dan larangan dari Taurat 600 lebih. Ada 365 larangan. Jadi setiap hari ada larangan. Coba bayangkan. Anda pasti akan menjadi sangat berbeban dengan harus mentaati larangan-larangan dan perintah-perintah itu. Yesus mengajak orang-orang yang berbeban berat ini untuk datang kepadanya. Belajar dari Yesus bagaimana harus memikul beban-beban itu. Yesus tidak mengatakan, mari bebanmu saya ambil, supaya kamu tidak repot, supaya kamu bisa berlari cepat. Enggak. Yesus mengajak kita untuk belajar bagaimana mensikapi secara bijaksana beban-beban kehidupan, termasuk perintah-perintah Taurat pada konteks waktu itu. Maka bagi kita sekarang, ajakan juru selamat ini membawa kita kemana? Kita sebetulnya hanya diajak untuk bisa bersyukur. Karena Yesus tidak menawarkan kepada kita beban-beban yang berat, yang membuat kita tidak mampu mengikuti Dia. Yesus menyatakan dirinya sebagai yang lemah lembut dan rendah hati. Yesus tidak menawarkan beban berat sehingga kita menjadi murid-murid yang tidak bisa tersenyum, yang tidak bisa tertawa, yang tidak bisa bersyukur. Yang berat sudah ditanggung oleh Yesus, disalib. Itu yang paling berat. Dan Yesus tidak mau kita mengalami seperti Dia. Mengikuti Yesus tidak berarti harus disalibkan bersama Yesus. Tetapi salib hidup itu tetap ada dalam diri kita masing-masing. Dan kita memikulnya
bersama Yesus. Kita bersyukur karena Juru Selamat sudah melaksanakan yang terberat, dan kita diajak mengikuti Dia dalam kesetiaan. Sikap syukur inilah yang menjadi sikap orang-orang kecil, orang-orang sederhana, orang-orang yang terbuka hatinya terhadap misteri kerajaan yang dinyatakan Allah dalam Yesus. Marilah kita bersyukur karena Yesus yang telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan keselamatan yang lemah lembut, yang tetap membuat kita bisa tertawa, yang membuat kita tetap bisa tersenyum, yang membuat kita selalu bisa bersyukur dalam segala situasi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.